gak sih? Jangan dinyalain dulu blendernya. Susah banget jadi vlogger dah. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Dengan dosen pengampu Ibu Mimanizma SNM, kami ingin menyampaikan materi tentang Hakikat manusia dan rasa keingintahuannya. Aku sendiri Dina Puri Susanti dengan NPM 202214500260. aku Dea Putri dengan nomor NPM 202214500302. Kita simak videonya teman-teman. Lihat sampai habis. Check it out. Oke teman-teman, yang pertama kami akan membahas tentang hakikat manusia dan keingintahuannya. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Kelebihan manusia dan penghuni bumi lainnya. Yang A, manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana atau Homo sapiens yang dicerminkan dalam tindakan dan perilakunya terhadap lingkungannya. Yang B, manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan indranya. Yang C, manusia dapat berbicara atau Homo language baik secara lisan maupun tulisan. Yang D, manusia dapat hidup bermasyarakat atau Homo socius dan berbudaya atau Homo humanis. E, manusia dapat mengadakan usaha atau Homo economicus. Yang F, manusia mempunyai kepercayaan dan beragama atau Homo religius. Sifat keingintahuan manusia. Di sini, manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar, mereka selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu manusia, sering mereka-reka jawaban mereka sendiri. Pengetahuan seperti inilah yang disebut pseudoscience. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Cara memperoleh sains semu atau pseudoscience antara lain terdiri dari mitos, wahyu, otoritas dan tradisi, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, dan cara coba ralat. Pada zaman Yunani 600-200 sebelum Masehi, terjadi pola pikir yang lebih maju dari pola pikir mitos, di mana terjadi penggabungan antara pengamatan, pengalaman, dan akal sehat, logika atau rasional. Aliran ini disebut rasionalisme, lebih lanjut lagi dikenal dengan metode deduksi, yaitu penarikan suatu kesimpulan didasarkan pada suatu yang bersifat umum atau premis mayor, menuju ke yang khusus atau premis minor. Dasar metode ilmiah sekarang adalah metode induksi, yang intinya adalah bahwa pengambilan keputusan dan kesimpulan dilakukan berdasarkan data pengamatan atau eksperimen. Selanjutnya, kami akan membahas tentang perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Yang pertama ada perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki. Lebih lengkapnya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Manusia berkembang biak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan semacam itu disebut perkembangbiakan secara generatif. Pada peristiwa tersebut terjadi peleburan dua sel kelamin, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Sel sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel telur oleh ovarium. Proses peleburan dua sel kelamin yang demikian disebut pembuahan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ibu, tepatnya pada bagian saluran telur. Pada proses pembuahan atau fertilisasi, sel telur dan sel sperma bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Janin akan berkembang di dalam rahim ibu kurang lebih selama 9 bulan. Nah, anak hebat, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama terjadi di dalam rahim ibu atau sebelum lahir, dan tahap kedua terjadi di luar rahim ibu atau setelah lahir. Apa saja tahap-tahap yang terjadi setelah lahir? Berikut ini tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah manusia dilahirkan. Sebelum kita lanjut ke tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, guru ingatkan kembali ya, pertumbuhan itu ditandai dengan pertambahan berat badan dan tinggi badan.
Sedangkan perkembangan pada manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. 1. Masa balita. Pada masa awal kelahiran, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan berlangsung cepat selama beberapa tahun pertama. Pada usia sekitar 6 bulan, bayi akan mulai belajar duduk. Pada usia sekitar 9-12 bulan, bayi dapat merangkak dan berdiri sendiri dengan atau tanpa bantuan. Pada usia sekitar 18 bulan, bayi sudah dapat berjalan tanpa dibantu, memanjat menggunakan tangan, dan mengetahui sedikitnya 6 kata. Pertumbuhan bayi akan terus berjalan hingga usia 5 tahun untuk terus memaksimalkan fungsi organ-organ tubuh. Tahap yang kedua yaitu masa anak-anak. Setelah mencapai usia 5 tahun, pertumbuhan manusia terus berlanjut. Pertumbuhan manusia pada usia 5 tahun hingga 10 tahun dikenal sebagai masa anak-anak. Pada masa balita tumbuh gigi susu. Namun pada masa anak-anak gigi susu akan diganti dengan gigi sulung. Pada masa anak-anak, pertumbuhan badan terus berlangsung. Seiring dengan pertumbuhan badan, kemampuan berpikir dan keterampilan seorang anak juga berkembang. 3. Masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, manusia mengalami masa remaja. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, manusia mengalami masa pubertas. Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual. Nah, apakah kalian sudah mengalami masa pubertas? Masa pubertas pada anak perempuan berlangsung antara usia 9-13 tahun, sedangkan pada anak laki-laki antara usia 10-14 tahun. Pada masa tersebut, anak perempuan dan anak laki-laki mengalami perubahan fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka dapat berkembang biak atau bereproduksi. Pada masa tersebut, pertumbuhan akan terus berlangsung hingga mencapai usia 20 tahun. 4. Masa dewasa dan tua. Akhir masa remaja adalah masa dewasa. Pada masa dewasa, pertumbuhan badan sudah sempurna. Organ-organ tubuh pun telah berfungsi sempurna untuk melakukan berbagai aktivitas. Pada masa ini dipandang sebagai usia produktif, sehingga merupakan usia ideal untuk bekerja dan merintis karir. Setelah itu, usia manusia terus bertambah hingga mencapai masa tua atau manula. Masa tua merupakan masa akhir dari perkembangan manusia. Pada masa tua, kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan secara bertahap. Proses kemunduran akan mengalami percepatan seiring semakin bertambahnya usia. Kemunduran juga terjadi dari segi mental. Ciri-ciri kemunduran yang dialami manusia pada masa tua adalah kekuatan tubuh melemah, kulit mengeriput, daya tahan tubuh menurun, kemampuan mata melemah, dan daya ingat menurun. Pada masa ini juga seorang perempuan akan mengalami menopause atau berhenti menstruasi, yang menyebabkan perempuan tersebut tidak dapat melahirkan. Proses penuaan tidak bisa dihindari, tetapi bisa diperlambat lajunya. Untuk itu, kesehatan tubuh perlu dijaga dengan berbagai cara, misalnya berolahraga secara teratur, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, anak hebat, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, baik itu berupa faktor luar maupun faktor dalam. Faktor dalam antara lain keturunan seperti ras suku orang tua, umur, hormon, dan jenis kelamin. Sementara itu, faktor luar diantaranya nutrisi atau zat gizi, perilaku dan pola makan, penyakit, keadaan kesehatan, musim, dan keadaan sosial ekonomi keluarga. Perkembangan sikap dan pikiran manusia. Manusia sebagai makhluk berpikir dibekali hasrat ingin tahu tentang benda dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, termasuk juga ingin tahu tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu inilah mendorong manusia untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala alam, baik alam besar atau makrokosmos maupun alam kecil atau mikrokosmos, serta berusaha memecahkan masalah yang dihadapi. Dorongan rasa ingin tahu dan usaha untuk memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi menyebabkan manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Yang terakhir, sejarah pengetahuan manusia. Sejarah pengetahuan manusia. Secara garis besar, mitos dibedakan atas 3 macam, yaitu mitos sebenarnya, cerita rakyat, dan legenda. Mitos timbul akibat keterbatasan pengetahuan, penalaran, dan panca indera manusia, serta keingintahuan manusia yang telah dipenuhi walaupun hanya sementara. Puncak hasil pemikiran mitos terjadi pada zaman Babilonia, yaitu horoskop atau ramalan bintang, eliptika atau bidang edar matahari, dan bentuk alam semesta yang menyerupai ruangan setengah bola dengan bumi datar sebagai lantainya, sedangkan langit-langit dan bintangnya merupakan atap. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa simak video ini ya. Sejarah perkembangan pengetahuan manusia.
Menurut A. Comte, ada 3 tahap dalam sejarah perkembangan manusia, yakni tahap pertama, tahap teologi atau tahap metafisika. Dalam tahap teologi atau tahap metafisika, manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita. Yang kedua, tahap filsafat. Tahap ini sesudah tahap mitos. Manusia berkembang dalam tahap filsafat, di mana rasio sudah terbentuk tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Dan yang ketiga adalah tahap positif atau tahap ilmu, di mana manusia berkembang dalam tahap positif atau tahap ilmu. Pengetahuan telah disusun dengan cara penelitian ilmiah. Mitos. Mitos diciptakan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Pengertian mitos. Menurut Van Forsen, mitos adalah cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Pada intinya, mitos hanyalah khayalan intuisi. Contoh mitos: pelangi yang seringkali dianggap sebagai selendang bidadari atau tangga bidadari untuk turun mandi ke sungai. Namun, faktanya merupakan kejadian alam yang disebabkan oleh pembiasan cahaya sinar matahari. Pembiasan cahaya sinar matahari terkena air hujan. Pelangi hanya dapat dilihat pada saat hujan dan disertai cahaya matahari. Bahkan posisi pengamat juga menentukan, yaitu di antara hujan dan sinar matahari. Lalu sinar matahari ada di belakang pengamat, sehingga akan terjadi garis lurus antara matahari, pengamat, dan busur pelangi. Maka terciptalah pelangi. Contoh kedua mitos: bunyi guntur dan petir. Di langit ditimbulkan oleh roda kereta yang dikendarai oleh dewa melintasi langit. Namun, faktanya merupakan kejadian alam yang disebabkan oleh adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contoh: semua makhluk hidup akan mati, termasuk premis mayor. Manusia adalah makhluk hidup, termasuk premis minor. Simpulannya, maka manusia suatu saat akan mati. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh: pada pengamatan atas logam, besi, tembaga, aluminium, dan sebagainya, jika dipanaskan ternyata bertambah panjang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua logam jika dipanaskan akan bertambah panjang. Pendekatan ilmiah atau kelahiran sains. Metode keilmuan ini bersifat objektif, bebas dari keyakinan, perasaan, dan prasangka pribadi, serta bersifat terbuka. Artinya, dapat diuji ulang oleh siapapun. Jadi, ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh menggunakan metode keilmian, yaitu gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Contoh, seorang geolog asal Rusia, Nikolai A. Kutryavtsev, menunjukkan teori asal-usul minyak bumi, abiotik, setelah menganalisis hipotesis Lomonosov yang terbukti salah. Inilah untuk pertama kalinya teori abiotik modern dicanangkan untuk mengganti teori konvensional. Kutryavtsev tidaklah sendiri. Dia mendapat banyak dukungan termasuk dari para ilmuwan barat seperti Thomas Cole dan Dr. Jeff Kinney. Bahkan Kinney bersama ilmuwan Rusia lainnya benar-benar mampu membangun reaktor dan membuktikan minyak bumi bisa dihasilkan dari kalsium, karbonat, dan oksida besi, dua senyawa yang melimpah di kerak bumi. Artinya, geolog ini telah berhasil membuktikan bahwa fosil-fosil dari hewan dan tumbuhan tidak lagi diperlukan untuk menghasilkan minyak mentah. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang kami sampaikan sebelumnya. Ilmu pengetahuan bermula dari rasa ingin tahu. Hewan juga mempunyai rasa ingin tahu, akan tetapi tidak berkembang atau disebut curiosity atau insting. Segala aktivitasnya didorong oleh insting itu dengan tujuan untuk melestarikan hidupnya. Untuk itulah mereka mencari makan, melindungi diri, dan berkembang biak. Manusia mempunyai rasa ingin tahu yang berkembang, akumulasi dari segala yang mereka dapat dari usahanya, mendapatkan jawaban dari keingintahuannya itu, merupakan pengetahuannya.
Pengetahuan manusia selalu berkembang. Ia selalu tidak puas dengan fakta tetapi ingin tahu juga tentang apa, bagaimana, dan mengapa demikian. Berlandaskan pada pengetahuan tentang beberapa rahasia alam yang diperolehnya, manusia kemudian berusaha untuk menguasai dan memanfaatkan pengetahuannya untuk memperbaiki kualitas dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Saran. Manusia secara alamiah dari zaman purba sampai zaman dewasa sekarang memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tersebut menyebabkan manusia menyelidiki persoalan-persoalan yang akan menghasilkan jawaban. Demikianlah pikiran manusia berkembang dari pikiran primitif sampai ke pikiran yang modern. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu pada manusia, maka diharapkan setiap individu mengembangkan rasa ingin tahu tersebut menjadi penelitian-penelitian yang akan menghasilkan penemuan-penemuan yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digorengnya terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa